Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kramawanti, mahasiswa S1 Kebidanan UMP semester 6. Di sini saya akan membuat video skill lab untuk memenuhi tugas pada ujian akhir blok neonatus. Saya akan membuat video mengenai prasat pendidikan kesehatan yang harus diberikan kepada ibu, yang berisikan tentang apa saja tanda bahaya pada bayi baru lahir. Berikut videonya. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan probandus yang saya jadikan sebagai pasien saya. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan sebelumnya karena fasilitasnya sangat tidak memadai karena kita sedang menjalankan perkuliahan dengan metode daring. Oke, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Salam. Ya, perkenalkan, nama saya Bidan Nunik. Di sini saya yang piket ya Bu. Tadi malam Ibu bersalin dengan bidan piket lain, tetapi di sini saya ditugaskan untuk memberikan pendidikan kesehatan mengenai penanganan atau mengenai pengetahuan Ibu agar Ibu tahu mengenai apa saja tanda bahaya yang terjadi pada bayi baru lahir dan segera harus ditolong ya Bu. Seperti itu maksud dan tujuan saya. Apa Ibu bersedia untuk saya lakukan pendidikan kesehatan? Bersedia. Alhamdulillah. Kita perhatikan tanggapan Ibu, reaksinya bagaimana, seperti itu. Kemudian pastikan kita percaya diri dalam memberikan asuhan. Baik Bu, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya menanyakan dulu ya Bu, seberapa jauh pengetahuan Ibu sudah tahu mengenai tanda bahaya. Biasanya tuh bayi kenapa gitu, kenapa Ibu harus segera menangani seperti itu. Iya, apa saja itu Bu? Ya paling kayak demam, kejang gitu. Oh ya, itu umum sekali terjadi ya Bu. Tapi selain itu memang biasanya utama itu demam, terus jadi kejang bayinya seperti itu. Apalagi kita tinggal di tempat yang notabene itu dingin ya Bu cuacanya. Selain kejang, demam seperti itu sebenarnya ada Bu yang perlu Ibu ketahui mengenai tanda bahaya pada si bayi baru lahir ini. Yang pertama, ini sangat umum juga apabila bayi itu tidak mau menyusu seperti itu. Ini perlu Ibu tahu akibatnya atau perlu Ibu tahu itu kenapa bayi saya tidak mau menyusui. Itu bisa jadi kita lihat apakah ada masalah pada mulutnya, langit-langitnya, atau mungkin bayi mengalami infeksi di sekitar mulut seperti itu ya Bu. Kemudian yang kedua, Ibu yang Ibu sebutkan tadi, kejang itu bisa disebabkan misal bayi demam atau kaget atau mungkin suhu ruangan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Iya. Kemudian yang ketiga, apabila bayi lemah seperti itu, terus bayi itu sering mengantuk. Memang bayi itu nyatanya tidur terus ya Bu, tapi kita harus tahu apakah bayi kita itu masih dalam keadaan sadar atau tidak seperti itu. Kemudian apabila terjadi bayi itu terlihat lemah, kemudian sampai tidak terlihat bahwa dia sadar, itu bisa jadi tanda-tanda pada sistem persarafannya yang kena seperti itu. Kemudian yang keempat, apabila bayi sesak nafas, Ibu perlu tahu berapa sih normalnya nafas bayi seperti itu. Jadi bayi itu lebih cepat nafasnya daripada orang dewasa. Itu sekitar 30 sampai 60 kali per menit. Artinya apabila nanti Ibu melihat loh kok bayi saya nafasnya kayak nggak nyampe 30 kali per menit atau bahkan lebih dari 60 kali per menit, itu perlu di tanda merah ya Ibu, ibaratnya itu merupakan tanda bahaya seperti itu. Kemudian apabila bayi itu mulai merintih, terus bayi itu seperti tidak nyaman, kemudian bayi kurang aktif, itu termasuk tanda bahayanya juga. Kemudian yang selanjutnya adalah warna kulit bayi. Ada dalam dunia kesehatan namanya cyanosis, yaitu bayi itu terlihat kebiruan. Biasanya karena apa Bu? Kedinginan. Oke. Kemudian yang kedua itu juga ada kekuningan. Kuning-kuningan itu bayinya biasanya kurang ASI, seperti itu bisa. Kemudian selanjutnya adalah apabila tali pusat nih Bu. Jadi perawatan tali pusat juga perlu diperhatikan kan. Biasanya perawatan tali pusat harus mewajibkan bayi itu tali pusatnya dalam keadaan kering dan bersih. Dan jangan dibubuhi apapun Bu, termasuk betadine, iodin dan lain sebagainya seperti itu. Tanda bahayanya itu biasanya tali pusatnya infeksi, lalu kemerahan pada sekitar tali pusat itu, harus segera ditangani. Kemudian suhu tubuh bayi terlalu panas atau terlalu dingin seperti itu.
Kemudian eh, sudah saya sebutkan tadi mungkin seperti kulit ya Bu. Tentang kulit itu paham Bu? Oke. Apabila terjadi tanda-tanda seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, nanti Ibu bisa langsung menghubungi tenaga kesehatan seperti itu ya Bu, yang terdekat aja, misal bidan desa atau mungkin puskesmas atau puskesdes seperti itu ya Bu. Nanti akan diberikan penanganan lebih lanjut di tenaga kesehatan tersebut. Bagaimana, mungkin Ibu sudah paham? Iya. Selain kejang dan demam, tadi apa saja Bu? Sesak napas, Ya. kulit bayi biru atau kuning, Iya. merinding, Iya. sama infeksi tali pusat. Iya, infeksi tali pusat itu beberapa ya Bu. Yang lainnya nanti Ibu juga bisa lihat-lihat di buku KIA, itu biasanya ada. Seperti itu saja Bu. Terima kasih Bu. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Kasih. Iya.